Baik, teman-teman sekalian, kali ini kita masuk kepada contoh soal dinamika. Jadi kita masuk dulu ke contoh soal yang pertama. Jadi ada sebuah benda di atas sebuah lantai ditarik dengan 3 gaya. Jadi F1-nya sebesar 10 Newton, F2-nya sebesar 15 Newton, dan F3-nya sebesar C Newton. Jadi yang ditanya di sini adalah berapakah nilai C. Jadi seperti yang ada di dalam terdapat gambar ya. Ada sebuah kotak ditarik oleh F1, ditarik oleh F2, dan ditarik oleh F3. Dan faktanya bahwasannya benda ini diam. Oke, benda ini diam. Bagaimana cara mencari C? Baik, di sini kita harus ingat seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwasannya ada 3 hukum Newton. Di sini disebutkan bahwasannya kotaknya diam, ya, kotak diam. Artinya dia diam dan mempertahankan keadaannya. Hukum apakah yang akan kita pakai? Tentu saja yang kita pakai adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Apa itu hukum 1 Newton? Ya, benda yang diam akan tetap diam dengan mempertahankan keadaannya. Jadi di sini sigma F sama dengan 0. Oke, kita harus tahu bahwasannya gaya itu sebuah besaran vektor, yang dimana dia itu memperhatikan arah. F1 dan F2 ke arah kanan, kita tetapkan positif. Jadi F1 plus F2. Sementara F3 yaitu dia arahnya ke kiri, menjadi negatif. Maka dia minus F3. Sama dengan 0. Kita bisa pindah ruaskan minus F3 ini ke sebelah kanan, sehingga minus F3-nya menjadi positif. Jadi F1 tambah F2 sama dengan F3. Oke. Agar lebih sederhana kita tulis lagi F3 sama dengan F1 tambah F2. Jadi F3 tadi adalah C Newton. F1-nya adalah 10 Newton. Tambah F2-nya 15 Newton. Jadi C Newton sama dengan 25 Newton. Ya, jadi C-nya itu bernilai 25. Jadi C itu sama dengan 25. Oke. Sampai sini. Oke, kita ulangi lagi. Jadi ada sebuah benda di atas bidang datar, dia diam, ditarik oleh 3 gaya, F1-nya 10 Newton, F2-nya 15 Newton, dan F3-nya C Newton. Karena kotaknya diam, maka kita harus berpikir, hukum Newton keberapa yang harus kita pakai untuk memecahkan soal ini, untuk mencari nilai C? Tentu saja hukum 1 Newton yang berbunyi, benda yang diam akan tetap diam dengan mempertahankan keadaannya. Jadi sigma F sama dengan 0. Kita masukkan bahwasannya gaya itu besaran vektor, kita harus melihat arah. Jadi F1 tambah F2 dikurang F3. Ya, F1 dan F2 itu sama-sama ke kanan, sehingga F1 ditambah dengan F2 dan dikurangi dengan F3 yang karena F3-nya ke arah kiri. Kita tetapkan kanan plus, kiri minus. Sama dengan 0. Kita pindah ruaskan F3. Ya, kita pindah ruaskan F3 kemari. Menjadi seperti ini. 1 tambah F2 sama dengan F3. Jadi kita permudah F3 sama dengan F1 tambah F2. Kita masukkan F1 10 Newton, F2 15 Newton. Jadi C ya, F3 sama dengan ya C Newton sama dengan 25 Newton. Ini menandakan bahwasanya C itu bernilai 25. Nah, ini untuk soal yang pertama, contoh soal yang pertama, teman-teman pahami. Oke, teman-teman pahami, dan kita akan masuk ke contoh soal yang kedua.